Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma DES atau Data Encryption Standard. Saya atas nama Adila Fadila dari kelas PTIKF 2018. Yang pertama di sini yaitu definisi Data Encryption Standard atau DES. Data Encryption Standard atau DES adalah salah satu algoritma kriptografi simetris. Artinya, kunci yang digunakan untuk proses enskripsi sama dengan kunci yang digunakan untuk proses deskripsi. Algoritma DES ini juga merupakan algoritma enskripsi blok cipher dengan panjang blok 64 bit dan dengan panjang kunci 56 bit yang bersifat rahasia yang dibagi atau shared secret. Shared secret ini sendiri merupakan sepenggal data yang hanya diketahui oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Dalam hal ini yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Kemudian di sini ada contoh atau cara kerja dari algoritma DES. Cara kerjanya di sini yaitu adalah dengan menguap pesan asli yang dapat dimengerti atau dibaca manusia atau plain text ke bentuk lain yang tidak dapat dimengerti atau dibaca oleh manusia atau ciphertext. Proses transformasi plain text menjadi ciphertext ini diistilahkan dengan enskripsi. Untuk contoh kasus pada algoritma DES ini saya mengangkat kasus yaitu plain textnya komputer key-nya 1334577999B, B, C, D, F, dan F1. Baik, langsung saja kita masuk di langkah kerjanya. Langkah yang pertama yaitu kita ubah plain text dan key-nya ke dalam bentuk biner seperti pada contoh. Dan langkah yang kedua yaitu lakukan inisial pemutaran atau IP pada bit plain text menggunakan tabel IP seperti contoh. Di sini urutan bit pada plain text urutan 58 ditaruh di posisi pertama dan urutan bit 50 ditaruh di posisi kedua dan urutan ke-42 ditaruh di posisi ketiga dan seterusnya. Selanjutnya pada langkah ketiga, generate kunci yang akan digunakan untuk menskripsi plain text dengan menggunakan tabel pemutasi komperensi atau PC1. Pada langkah ini terjadi komperensi dengan membuang 1 bit masing-masing blok kunci dari 64 bit menjadi 56 bit. Seperti dapat dilihat pada tabel PC1, dapat kita lihat tidak terdapat urutan bit yang telah diubah karena telah dikompres. Berikut hasilnya itu CD dalam kurung K. Hasilnya dapat dilihat pada contoh. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu melakukan pergeseran kiri atau lift shift pada C0 dan D0 sebanyak 1 atau 2 kali berdasarkan kali putaran yang ada pada tabel putaran sebagai contoh. Sebagai contoh, tabel left shift. Setiap satu kali putaran atau putaran pertama yaitu dia bergeser ke kiri sebanyak 1 kali, begitupun dengan putaran kedua. Sedangkan untuk putaran ketiga dia itu bergeser sebanyak 2 kali sampai dengan 6 kali putaran. Setelah 6 kali putaran dia akan bergeser 1 kali putaran lagi dan selanjutnya akan bergeser 6 kali putaran sebanyak 2 kali pergeseran. Untuk langkah kelima, kita akan mengekspansi data RI kurang 1 32 bit menjadi RI 48 bit sebanyak 16 kali putaran dengan nilai perputaran 1 kurang atau sama dengan I kurang sama dengan 16 menggunakan tabel ekspansi atau E. Tabel ekspansinya dapat dilihat seperti contoh. Hasil RI kurang 1 kemudian di XI OR dengan KI dan menghasilkan vektor matris AI. Kemudian langkah yang keenam yaitu setiap vektor AI disubstitusikan ke dalam buah S-box atau substitution box, di mana blok pertama disubstitusi dengan S1, blok kedua dengan S2 dan seterusnya sehingga menghasilkan output vektor BI 32 bit. Seperti yang dilihat pada contoh di sini telah dieksekusi sebanyak S1, S2, S3 sampai dengan S8. Kemudian setelah itu S-box bekerja dengan
kemudian mengambil sampel blok bit pertama atau A1 atau S1. Di sini dipisahkan menjadi dua, yaitu bit pertama dan terakhir yaitu 1 dan 0 digabungkan menjadi 10. Bit kedua hanya kelima yaitu 00 dan 11. Kemudian yang telah dipisahkan dibandingkan dengan memeriksa perpotongan antara keduanya, didapatkan nilai 1000 atau warna merah, dan seterusnya atau blok kedua hingga blok ke-8 kita bandingkan dengan S2 hingga S8. Langkah ketujuh yaitu setelah didapatkan nilai vektor BI-nya, langkah selanjutnya memutasikan di vektor BI menggunakan tabel P-box. Kemudian dikelompokkan menjadi 4 blok di mana tiap-tiap blok memiliki 32 bit data. Tabel P-box-nya dapat dilihat pada contoh. Selanjutnya langkah ke-8. Langkah terakhir ini adalah menggabungkan R16 dengan L16, kemudian dipermutasikan untuk terakhir kali dengan tabel inverse initial permutasi atau AP-1. Tabel AP-1 dapat dilihat pada contoh langkah ke-8, sehingga output R16 dan L16 dapat dihasilkan dan dapat juga menghasilkan chipper dalam biner. Baiklah, itulah tadi materi tentang algoritma DES atau Data Encryption Standard oleh saya.